Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aan Rohaeni, sarjana hukum. Kebetulan saya sehari-hari bekerja sebagai advokat di Purwokerto dan Jakarta. Terkait dengan RUU KUHP ini, apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada penyelenggara, di mana saya juga menjadi salah satu alumninya, begitu saya juga produknya dari UNSUD. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar UNSUD yang telah menyelenggarakan acara seminar hari ini. Mungkin terkait dengan pertanyaan saya ini lebih kepada Komisi 3, Pak Riwanto, nanti lebih banyak kepada beliau karena dalam konteks ini sebenarnya beliau ini sedang belanja masalah ya Bapak, sedang belanja masalah yang nanti biar Komisi 3 itu bisa peka dengan kebutuhan-kebutuhan sekitar. Seperti beliau tadi sarannya agar unsur juga memberikan usulan, ini lampu hijau Bapak, karena saya sangat tahu beliau walaupun bukan pimpinan tapi sangat berpengaruh begitu kan. Jadi langsung titipkan saja titipan RUU KUHP-nya kepada beliau. Saya lanjut mungkin terkait tadi advokat saya memang dengan Mas Henmawan tadi, ini senior saya di AHMI dan juga di UNSUD. Pada prinsipnya memang beberapa waktu lalu itu di advokat itu geger karena KUHP itu sepertinya memang memposisikan advokat sebagai subordinatnya dari penegak hukum yang lain. Namun demikian mungkin saya tidak akan berdebat terkait dengan substansi karena kami pegang statementnya Komisi 3 DPR RI pada tanggal 24 Maret 2025 yang pada intinya menyatakan Komisi 3 DPR sepakat untuk memperkuat peran advokat di dalam KUHP. Kami tagih ya Bapak, menghapus ketentuan pasal 142 ayat 3, pada prinsipnya komitmen Pak Riwanto hari ini yang statement di UNSUD akan kami ingat dan kami sebarkan kepada kawan-kawan bahwa beliau berkomitmen untuk menyetarakan posisi advokat sebagai bersama APH yang lain, begitu. Kemudian tadi juga dari yang dari Win Saiju ya, terkait dengan kami sangat berharap, kebetulan saya pernah menjadi ketua Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Purwokerto. Berdasarkan pengalaman kami ketika mendampingi korban, memang sistem peradilan pidana begitu di Indonesia ini sangat minim berpihak kepada korban. Maka harapannya ke depan khusus terkait dengan perlindungan korban perempuan dan anak, kalau perempuan terkait dengan kekerasan seksual dan lain-lain, RUU KUHP itu bisa membuat lembaga baru atau apapun yang intinya juga negara dipaksa untuk menganggarkan ada pasal khusus lah yang intinya mengatur bahwa negara juga harus menganggarkan lembaga-lembaga bisanya perlindungan saksi dan juga satu lagi adalah pendampingan psikologi. Karena itu walaupun memang di beberapa di Polresta Banyumas, karena ini Polresta Banyumas ya kota saya lihat juga memang sudah lebih maju, namun demikian ke depan juga penyidiknya juga jangan menjadi begini, mohon maaf. Di setiap tingkatan penyidikan biasanya unit PPA itu gitu yang menangani kekerasan berbasis gender dan anak itu biasanya mohon maaf penyidik sisa. Mohon maaf ya Pak, sampaikan kepada Kapolresta begitu kan, artinya penyidiknya juga harus penyidik unggulan. Yang apa? Bukan laki-laki dan perempuan, tidak harus perempuan, karena saya juga percaya bahwa di dunia ini juga banyak laki-laki yang memang lebih berspektif gender. Nah, artinya bahwa penyidik-penyidik yang ditempatkan di PPA juga adalah orang-orang yang mumpuni dan juga punya empati yang tinggi terhadap korban. Seperti itu, jangan menyebabkan perempuan itu menjadi korban berikutnya dari sistem peradilan pidana. Lalu yang ketiga terkait dengan batasan waktu. Mohon izin, ini saya agak panjang karena kebetulan saya sendiri saya tidak ngomong hukum undang-undang sebagai norma karena normanya di Perkap Kapolri juga ada batasan penyidikan lamanya berapa waktu dan lain-lain. Tapi dengan berat hati saya harus jujur dalam forum ini. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman penyidik itu lamban begitu kan, lamban nggak ya? Tapi rata-rata begini, yang ingin saya sampaikan begini, saya punya pengalaman bukan hanya di Banyumas tapi juga di Mabes. Di Banyumas itu ada perkara-perkara yang penyidikannya, ini sidik, sudah naik sidik.
Sudah naik sidik itu bertahun-tahun. Tidak P21, tidak mana-mana, seolah-olah memang di-freeze. Dan saya yakin ini juga terjadi di tempat manapun. Satu itu. Terus kedua juga, nah saran saya sebenarnya begini. Ini kemarin di Polda Jawa Tengah sudah diterapkan. Jadi kalau orang mau membuat laporan atau aduan, mereka sudah disaring lebih dulu. Ada yang namanya gelar perkara di tingkat SPKT. Jadi apa? Jadi tidak semua perkara itu akhirnya mandek di tingkat penyidikan. Kalau memang sudah tidak ada unsur pidananya, ya dari awal sudah ditolak begitu kan. Jangan sampai, mohon maaf begini, beberapa perkara itu misalnya itu sebenarnya perkara perdata tapi dipaksakan menjadi pidana, akhirnya apa? Penyidiknya sendiri yang kerepotan. Jadi saya usul terkait dengan proses-proses dari penyelidikan ke penyidikan ada pasal tertentu ya, intinya agar apa? Agar sejak awal penyidik itu sudah diberikan rambu-rambu untuk menentukan benar-benar minimal 2 alat bukti terkait dengan adanya pidana itu benar-benar dipegang. Agar jangan sampai, mohon maaf, ini saya di Mabes pengalaman. Di Mabes di TV Rexus. Klien saya masuknya biasanya sudah tersangka. Makanya saya tuh kalau mau ke saya itu penyidikan dari lidik, jangan udah tersangka. Susah ngudarinnya begitu kan. Nah, tapi fakta bahwa klien saya tidak akan menyebutkan nama begitu. Klien saya itu di tingkat Polresta Banyumas, dia adalah sebagai korban. Dia melaporkan salah satu karyawannya karena penggelapan uang miliaran. Karena sebuah kerjasama dengan perusahaan besar di Jakarta. Tapi di Mabes, ini terkait dengan TPPU Bapak. Jadi betul bahwa di dalam TPPU itu penyidik itu punya 2 pilihan. Apakah tindak pidana asalnya harus diputus dulu atau misalnya mau berbarengan. Namun demikian, mohon maaf, sekelas KPK setahu saya, tipikornya harus terbukti dulu baru TPPU-nya disidik. Tapi di Mabes dia itu penyidikan di sini juga belum P21, di sana klien saya sebagai pelapor dan korban ternyata ditetapkan sebagai tersangka. Ada kebiasaan, mohon maaf, kebiasaan mentersangkakan dulu nanti digelar ulang. Ini juga harus hati-hati. Ini kebiasaan penyidik, mohon maaf. Jadi pertanyaannya usulan saya tadi terkait dengan saringan di tingkat di tingkat pelaporan, ya, agar apa? Mengurangi ada potensi-potensi masalah di kemudian hari. Lalu yang terakhir terkait dengan sistem adversarial. Tadi ke Pak Riwanto, adversarial. Saya harapannya begini. Kita pengalaman kalau misalnya kita namani perkara tindak pidana khususnya tipikor, mungkin di sini mohon izin Pak Kajari, ya. Saya seumur hidup saya adalah aktivis anti korupsi, makanya milih perkara korupsi. Seumur hidup saya hanya 2. Karena dari norma yang saya ini kan bahwa itu sebenarnya bukan tindak pidana. Namun demikian saya menghormati peran jaksa dan lain-lain ketika penyidikan. Di tingkat pengadilan itu tidak pernah pidana tersangka itu diperlakukan sama seperti jaksa, tidak. Maka dengan sistem memang janji KUHAP bahwa itu akan diterapkan, bahwa si tersangka juga akan didudukan sama dengan penuntut umum, begitu kami menunggu. Maka harapannya terkait dengan ketentuan pasal yang mengandung tentang kesetaraan, memuat kesetaraan antara tersangka dengan jaksa penuntut umum dalam persidangan, itu juga kami ingin pasal-pasal yang lebih konkret, karena faktanya meskipun bahwa norma asasnya dikatakan bahwa si tersangka punya hak untuk membuktikan sebaliknya, tapi alat bukti tersangka tidak pernah menjadi pertimbangan dinyatakan di dalam putusan, itu real. Jadi kami sebagai pelaku karena kami ini adalah user begitu kan, user KUHAP ini, maka dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap masyarakat yang nanti dijadikan tersangka, maka kami mohon kami mohon Komisi 3 benar-benar mendudukkan hal-hal yang tadi saya pesankan begitu, dan juga pasti sudah dipesan oleh teman-teman yang lama untuk benar-benar diakomodir dalam KUHAP baru ini. Terima kasih dari saya kepada Pak Riwanto, nanti kami tunggu dan kami pantau terus Bapak, izin. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.